Kang, posisi di mana, Kang? Oh, ini mesti ngobrol kan? Lewat pos 4 dikit, ngobrol set. Di hati ada nyut. Kang, kita posisi udah lewat pos 4 ya? Iya, Mas. Kesini aja, itu yang jawab cewek. Tengok kiri kanan itu belatung Gede. kayaknya sih bagian bagian perut lah. Itu kayak air mendidih belatungnya itu. Bawa beberapa kantong mayat, kita coba masukin yang potongan-potongan besarnya itu, ya mohon maaf ada usus, ada nggak tahu lah daging paha atau apa gitu, masih merah lah, masih seger gitu. Nyangkut di pohon atau Itu pokoknya di pohon, di rumput, di batu, semua. berserakan lah, iya berserakan gitu. Padahal kanan kiri kita ya sebelahan sikut-sikutan itu semua barak semua. Bar gitu semua, bivak semua. Gak ada yang pakai, ada beberapa sih pakai tenda gitu. Kita kebetulan kita pakai bivak semua ya, bivak semua. Itu hening malam itu. Malam ke-7 tuh. Malam ke-7. Hening banget. Ya maaf aja ya, pas waktu itu malam itu gua mau boker, nyampe nggak jauh dari bipak kita, Gak berani keluar nggak bivak. berani, nggak berani jauh gitu. Gak berani Tapi jauh. yang lucu Mas, ayah pas dalam season boker itu mah. Terus terang. Ternyata saya tuh nongkrong tuh di sebelahnya Bipak. Tiba-tiba, woi, siapa nih? Kentut. Itu saya cebok dengan segesit mungkin. Pak, lari. Bayangin Pak, posisinya nih. Jadi kan bivak, ini kepala orang nih. Dia bakal di sini. Waktu itu. Karena kan kebayang dong, Saking rapetnya. pencapresan itu kan sempit, orang tuh ratusan di situ. Ratusan gitu. Sebenarnya sih waktu itu kenapa tidak radius 50 meter kayak 100 meter? Karena waktu itu emang malam menegangkan. Itu hening banget, gak ada suara. Dan sebenarnya yang gue rasain tuh dari pas malam pertama gue nyampe situ pun sebenarnya banyak suara kayak gitu. Cuman gak udah dihiraukan. Untuk malam pertama jujur aja, sama Igor sama si Baeng tuh curhat, "Bah, ini suara apa? Suara apa? Ini suara apa? Suara apa emang? Cewek, Bah. Jangan dihirauin, biarin." Malam keduanya, kan gue bagian ini Bang, logistik. Sama Kang Igor lagi dropin kan, air segala macam. "Kang, ini suara apa? Apa emang? Minta tolong, ada yang korban selamat kali?" Iya. Udah biarin. Sampai saya penasaran waktu itu ada apa dari 3 lagi diem, dia sendiri ngerokok. Saya samperin, "Apa lagi ngapain?" "Nggak tahu dek, saya pengen turun sekarang juga." Satu orang itu, "Siapa yang turun?" "Ah kenapa Bang, jangan sekarang, nah itu besok aja." "Nggak tahu, saya pengen turun aja, pengen lihat ke bawah. Kayaknya di bawah tuh kayak ada yang manggil-manggil." Nah waktu itu pun dia pas ngomong kayak gitu, memang hawa tuh pengen lihat di situ. Diem aja. Ya udah, akhirnya balik kanan aja. Kita balik kanan. Nah, pas malam ke-7 itu yang bener-bener hening, kita dari maghrib, beres maghrib kita istirahat, dibubarkan semua. Itu Bang bener hening, gak ada suara. Biasanya suara jagrek kayak gini hening, gak ada. suara alam pun nggak? Enggak ada. Nggak ada. Yang terdengar suara tangis. Tangis Dan bener. tolong. Itu bukan satu orang ya. Di pipa kita pun, bah, ya nggak udah. Ya itu biarin dia. semua. Gara-gara ada suara itu, ya itulah. Ya mungkin pengen buang air besar tuh radiusnya tuh dari 50 meter jadi 5 cm dari pipa kita. Tapi maksudnya hari ke-7 itu sudah diinformasikan suaranya Sudah bahwa ini clear. adalah malam terakhir gitu. Clear. Sudah. Sebenarnya enggak. Masih 2 hari Masih kita di 2 sana. hari ada. Waktu itu masih 2 hari ya? Satu hari. Masih ada 1 hari lagi. Minta tolong rame gitu Kang atau Iya kalau orang. misalnya kalau sendiri kan mungkin Jadi Bang, mungkin aja ada yang selamat gitu. kalau kayaknya kan di Bipak itu ada 4 orang sama si Om Boy kan. Yang saya denger sih saut-sautan. "Bah, denger?" "Iya, denger. Udah biarin tidur aja." Pas saya kan orangnya penasaran. "Bah, itu apa, suara apa?" "Udah tidur aja." Udah tidur. Masih denger gitu kan. Ada suara yang nangis. Itu jelas banget. Cuman nangisnya tuh sayup. Terus dan suara yang di HT itu kedenger. "Mas, tolong Mas," itu jelas. Itu yang bikin saya malam terakhir nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Posisi dekep gini aja, udah. Nggak bisa tidur. Dengerin HT, posisi di on, nggak bisa tidur itu. Itu malam terakhir yang pas hening itu nggak bisa tidur. Karena itu keterngiang-ngiang sama yang di HT. Oh yang pas naik. Pas waktu naik setelah pos 4. "Mas di sini." Itu, "Mas tolong," masih terngiang gitu. Sama suaranya. Suaranya persis.
Karena kan setelah itu saya langsung mikir, ini siapa? PR pas nanyain kan, tadi siapa? Emang ada cewek? Kita cek nggak ada. Nggak ada di tim relawan itu nggak ada. Gak ada cewek gitu kan. Pas malam itu emang gak ada cewek. Dia posisi apapun dia sama lagi sama Barak gitu kan. Nah itu siapa? Nanya ke Igor, gak ada cewek. Oh ya udah. Kemungkinan hidup juga. Enggak lah. Kecil enggak. Nah itu makanya Mas di sini jelas banget di HT. Mungkin. Di HT. Berarti emang Nggak mungkin itu ada. Dan saya- nggak mungkin. Dan itu saya nggak geser frekuensi. Saya masih ingat frekuensi kan di lock. Kalau geser pun kan nggak jauh gitu. Ya itu nggak di lock. Masih itu. Itulah malam-malam yang sangat terakhir. mencekam. Nah, mungkin setelah itu kita beres-beres, terus operasi dinyatakan kita balik kanan ya waktu itu. Malam itu ada kejadian juga yang aneh. Orang yang tidak pernah ikut ke TKP, badannya bersih, bajunya bersih, malah bau bangkai. Oh iya, yang nggak pernah turun. Nyanyi-nyanyi itu. Yang nggak pernah turun. Karena dia selama kita operasi di sana 6 hari itu dia nggak Nggak mau turun. Emang Korpe boleh? aja, korpe dia. Dia korpei. Jadi yang anehnya tuh jam 11 malam Korpe itu dia jaga base camp lah, Base camp. ya, jaga base camp. jaga kandang. Jaga kandang lah gitu. Waktu. Jadi jam 11 malam tiba-tiba badan dia, baju dia bau bangkai. Nyampe jam 11 kita suruh ganti baju. Padahal yang turun ke lapangan kita, baju kita yang bau tuh. Yang Malah kita bersentuhan ngecium. itu mereka, tapi satu orang itu dia si Nyai. nggak ikut ke bawah, suruh jaga base, tapi badan tadi bau Bau bangkai. bangkai. Sampai saya bentak-bentak, "Woi, kamu ganti baju." "Ngapain emang bau baju? Cium baju lu." "Kenapa ya bau ya? Emang saya megang apa?" Padahal dia nggak ikut Di atas juga nggak ikut ngangkut nggak ada aktivitas untuk beresin itu potongan-potongannya nggak ada, dia cuma di base camp aja paling nyiapin air panas dan segala macem. Yang aneh Pada saat baju sudah ganti masih bau dong? nggak ya, Udah enggak? cuman baju yang dia pakai doang. Yang pakai Ya, saat itu. dari situ udah mulailah malam semakin mencekam ya. Suasana udah makin waduh, dari situ udah tuh ya. Kayak bunyi pasar mungkin ya. Maksudnya rame gitu, tolong, ada yang nangis gitu. Ya, seperti itu. Suaranya identik cewek aja atau cewek cowok? Gabungan lah. Gabung Campur. cewek cowok, Tapi yang lebih dominan cewek. Cewek. Itu Dan karena bersautannya itu yang hampir bikin rata-rata yang dengar itu bukan 1, 2, 10, 20 orang. hampir semua. Hampir semua. Kalau boleh tahu itu ada info total berapa jumlah peserta apa itu? Bang? Sampai hari ini kita nggak tahu berapa. Ada yang bilang 45, 48, 50. Manifestnya nggak ada yang tahu. Jadi yang manifest dari pesawat itu sendiri Enggak, belum jelas. enggak. Akhirnya malam ke-7 situ terus berarti hari apa tuh? Naik Sabtu ya. Jadi Sabtu lagi turun. Enggak, kita turun Minggu ya? Minggu. Karena kita clear area dulu. malam clear area. Kita beres-beres opsi dulu tuh sebagian yang bisa kita opsi. Orang pada turun, kita masih opsi di Masih atas. opsi 1 hari. Beres Itu itu. helikopter. Oh, itu mah sebenarnya itu aib kita, Bos. Nggak usah diceritakan kali. Apa tuh Bang? Hah? Ya sebenarnya aib sih. Rusia. Jadi kan yang helikopter itu kan bukan hanya yang Super Puma. Oh, yang Rusia. Rusia juga dia masuk. monitor itu. Cuman mereka mungkin ngelihatnya baru gitu. Ya, karena pikiran kita kan Ngocol. pengen ganteng. selfie di helikopter. Tadinya untuk pamer ke teman-teman kita. Teman-teman lu, gue di helikopter bawa ya. gue tuh foto di helikopter loh. Nyampe kita tuh berlomba dari BIPA kita tuh lari ke atas. Kadang ngapain? Kata senior kita tuh, sesepuh kita tuh. Main foto Abah. Asep Bah, itu. bukan Asep, Abah. Abahnya. Pengen foto bah, foto di mana helikopter angin gede katanya. Walah, dia bilang. Lari ke atas. Nyampe atas begitu si helipad mau landas, kok anginnya gini ya, ada topan. Lucu tuh. Udah selesai nih. Dia landas semua dua-duanya tuh sama kebetulan Super Puma udah ada ya. Kita datang tuh Jadi cuma dua helikopter di situ. 2 helikopter. Waktu itu kita di Rusia ya karena helipad keburu yang Super Puma tuh udah jalan duluan ya. jalan. Balik lagi kan, foto ceritanya udah jejer, datang lagi Super Puma, kita udah tahu anginnya gede waktu itu, udah tahu kita ke pinggir, dia udah landas juga waktu itu. Nah giliran tuh pesawat Rusia yang bikin kita panik dan segala macam. Tadinya kan dengan gagahnya begitu pesawat tuh ini kan divideoin ceritanya, pesawat mau landing ya, naik. nah mau naik tuh kita videoin dengan gagahnya. Kebetulan ada salah satu instansi juga yang cukup serem juga. Foto bareng. Foto bareng. Bapak narsis, emang bukannya bapak ini mah
kerjaan bapak kalau dikirim perang kayak gini, lu perang kapan kayak gitu kan. Foto tuh Badejer dengan gagah-gagahnya berdiri, tiba-tiba kan kalau si Superpuma ngangkat, cus terbang. Dah giliran si yang dari Rusia tuh kayak motor aja dia parkir dulu bang. Pesawat parkir dulu. Begitu dia ngangkat bukan langsung landas. Jeg. Kita masih tegar dong. Awalnya Ya aja dipoto. Nah pesawat ini kok lama dia gitu bilang, kan. mau terbangnya. Yang kita tuh. Kita nggak tahu kan. Wah. Dia aja. Nah kayak mau jatuh gue bilang nih pesawat. Kita berjejer tuh 6 orang tuh. Tiba-tiba wah aman gak nih aman gak? Gua nyenggol dia aman gak? Oh, aman. So tahu aman dia aja. Pas begitu ya detik-detik dia mau terbang kan udah pakai deg. Pas kepalanya ngadep ke kita adalah satu instansi lari tiarap semua loncat bang. Pikiran gua Miring kan dia. iya. Jadi anginnya kedorong. Yang satu instansi tuh tiarap dia juga loncat lari. Bang itu semak belukar nggak tahu ada ranting apa. Gua juga udah kayak lagi dibombardir tiarap langsung lari culung. Nggak tahu yang kita loncatin itu apa bang. Abisnya tuh tiarap ini pada sakit, ini pada baik semua, ranting semua bang. Kiraan saya bapak ini kan udah biasa main di gituan. Helikopter dengar suara tembakan udah biasa. Tapi tetap aja kalau lihat helikopter parkir takut juga. Ada tiarap ketawa semua gitu. Bapak bisa takut juga. Gua juga manusia kali. Emang kejadian lucu tuh. Ya gara-gara narsisnya kita pengen dipoto di helikopter. Ya walaupun nyampe atas bibir kita udah kok anginnya gede ya. Ya mungkin waktu itu wong deso ya kita ya. Tapi ya hiburan lah. Mas. Iya. Ngilangin Kebayangin 7 hari di tempat seperti itu gitu kan. ngilangin stres lah. Jadi si helikopter Rusia itu tadinya kan mereka mau lewat darat. Jalan tuh mau support lewat darat dengan bawaan yang edan lah beratnya gitu. Peralatannya juga. Lihat peralatan dan perlengkapannya tuh edan. Ternyata pas begitu mereka nyobain trek salak, nyerah. Nyerah. Balik lagi, akhirnya mereka pakai pesawat. Cuman nggak tahu mereka tuh yang dikirim kayaknya pasukan khusus Rusianya Forensik kali ya. nggak tahu lah pokoknya. Cuman nggak tahu dia mau ngapain gitu. Ya, nggak tahu lah pokoknya. Tapi yang pasti 100 orang, kurang lebih 100 orang di atas itu emang orang Indonesia semua kan? Yes. Itu dari Kopassus, Paskas, Marinir, Brimob, kepolisian, volunteer, PMI. Wah banyak lah pokoknya gabungan. Mapala. Oh iya. Ada cerita itu bang. Ada yang kelewat. Jadi gini, ketika di lokasi itu bukan hanya potongan tubuh yang berserakan, tapi di situ ada emas, Uang cash ya. uang cash itu ada dari Dolar. dolar, rubel, euro, Rupiah. apa sih yang Malaysia tuh? Ringgit. Rupiah mah udah nggak kehitung. Terus kamera satu tas tuh. Sampai Full set. kecot ada tim kita itu nemuin di dompet ada uang 15 juta. Ya kita mah kan nggak ada tujuan ngapa-ngapain kan gitu. Ya udahlah masukin kantong mayat, tutup, angkut aja udah. Ya itu gara-gara itu sih sebenarnya gara-gara penemuan souvenir itu. Jadi bukan emas yang kita cari, bukan Souvenir uang yang kita Dolar nih yang kita cari. souvenir yang kita cari-cari. Malah Padahal di situ berlian. ada duit, dolar, Sampai segala ada macem. satu kejadian, Pak, ini Pak. Cincin ya? Saya nemu berlian ya waktu itu kan Berlian. kita sama Diki juga kan. Berlian ya. Ini buat istri bapak nih kasih oleh-oleh. Buat kamu aja, kamu belum menikah kan? Belum. Buat tunangan kamu. Enggak pak, buat kado istri bapak aja. Anniversary. Buat lu aja, nyampe kita gitu. Itu nemu berlian ya, kalau mungkin ditotalin uang tuh gila lah. Mata Asli. berliannya tuh gila. Masih di tangan. Masih di tangan. Masih di jari. Ya, masih di jari kan masih jari bang. Masih Hari Itu nempel. di mau dikasih itu pada nggak mau. Nyampe. Hah? Kang Den ngasih cincinnya aja apa sama tangan-tangannya? Enggak dicopot dulu dong, Bang. Kirain sama tangan-tangannya Ya, Bang. kita ambil, kita masukin. Pak, ini buat bapak. Katanya. Wah, buat kamu aja. Buat istri bapak. Kamu belum nikah kan? Belum. Buat tunangan lumayan, lu nggak perlu beli cincin. Macam-macam aja. Buat bapak aja. Nyampe kita, udahlah, masukin aja lu. Dimasukin. Masukin kantong mayat aja. Iya, yang lucunya nemu seat belt dibawa.
Bayangin aja. Seat belt dibawa. Bapak aneh orangnya. Kenapa lu bilang gua aneh? Kan dia orangnya tinggi besar. Kenapa gua aneh? Dikasih berlian kagak mau. Seatbelt Sabuk dipakai dia, pengaman dibawa. Kenang-kenangan nanti anak cucu gua tuh pernah evakuasi Sukhoi. Nih, seatbeltnya Dipakai dia, dipakai dari bawah. di bawah. Sambil dia nyeret kantung mayat tuh, dia pakai seatbelt. Orang ini gila apa? Gimana dia bilang? Nyampe komandannya jatuh, diketawain. Pak, komandan, di sini bisa ngetawain, di kantor gue dicambuk. Kenapa Pak? Biarin aja dia jatuh. Dia udah pada ini, ya mungkin ngelepas lelah atau gimana Stres caranya. lah pasti. Yang penting kita happy, itu lucu. Yang lucunya sambil dia geret kantongnya tuh, pakai seat belt bang, bayangin berat kan tuh. Pak, buat apaan? Kenang-kenangan, gua mah udah. Bapak mah aneh. Saya kasih berlian kagak mau. Nanti kalau lu ambil berlian, kalau gua bawa balikin berlian kayak film. Kembalikan gitu. Bukan PR juga kan Tapi balik bener lagi. itu, kalau kita bener-bener mental kita butut, jelek gitu ya. Ya. Udah lihat kayak gitu mah udah pasti Dan down lah. udah pasti Nyerok lah ya. nyerok lah. Tapi kan nggak ada Mindsetnya pikiran nggak- ke arah ke sana. Apa? Ketika pas lihat kayak gitu nggak ada rasa Rasa sedikit pun mau ngambil pengen gitu. ngambil atau enggak lah. Malah yang kita cari itu souvenir. Kalau souvenir ya kita ambil kita bawa. ya mungkin waktu itu kalau emang kita dibolehin bawa kamera. Ya di benak saya sih, Foto gua pengen foto. dipoto duit dolar euro tuh gua serakin, gua diam di sininya. Lagi banyak duit bos, gimana pengen gitu awalnya. Karena yang dibawa tuh nggak boleh. Nggak boleh bawa kamera yang Bawa dibawa. kamera, handphone pun disimpan. Jadi cuman kita dapat duit kita itu. Yang mereka masuk nggak boleh, tapi pas gua pertama itu Ya. belum ada aturan. Kalau itu Masih bisa foto-foto. Ya. Ya itulah lucunya kejadian di situlah negang, ya tegang ya. Ya pokoknya waktu itu kita bikin satu buah judul ya. 6 hari dalam tangisan ya waktu itu. Artinya dalam tangisan tuh tiap malam ditangisin. Ya satu tiap malam dari kita dengar suara itu. Kedua ya mungkin begitu kita turun ke TKP yang ada bukan rasa jijik, Tapi takut, sedih itu. tapi sedih. jujur, Bang. Intinya lebih ke beban moral aja mungkin waktu itu ya. Waktu itu. Jadi ya kita namain ya 6 hari dalam tangisan waktu itu. Di pikiran teman-teman itu apa ya, sebagai bukan bukti ya, tapi ciri lah bahwa teman-teman pernah loh itu. Cuman ya memang mohon maaf kalau memang ketika itu perilaku itu memang tidak diperkenankan lah gitu. Cuman pada saat itu teman-teman berpikir daripada gua harus ngambil uang atau berlian yang memang mungkin bisa apa ya? Tetap ini milik pribadi. Ya, Iya. pribadi. Tapi ketika Souvenir kan souvenir bagi-bagikan adalah bagi-bagikan. iya ya. gitu. Jadi bukan maksud untuk klepto atau gimana enggak lah, tapi ya itu tadi untuk mengobati gue pernah ikutan gitu. Ya, itu nyampe terkenal juga lah. Ketika kita gantung di DP. Kok bang punya jet ini? Gua kan ikut evakuasi. Gua dapet ini. Oh gitu bang. Ya udah. Jadi lumayan untuk Pencitraan. itu dia. Kalau potongan mayat itu kan langsung dimasukin ke dalam kantong. Kalau puing-puing itu Enggak, itu enggak. Kita enggak. Di terakhir nanti ada. Tapi gue pernah ditawarin beberapa bulan pasca itu, Setelah yang ya itu ada project dari Rusia langsung untuk ngambilin Bersihin puing-puing semua. itu 3 bulan. termasuk black box apa? Semua. Oh kalau black itu box dari itu dulu. sudah di awal. Di awal. Sudah di awal. Itu hanya tim khusus. Kasus yang Pokoknya itulah. adalah apa itu. Siap sudah. Pokoknya di otak kita yang ada itulah kita evakuasi potongan-potongan itu udah. Tanpa tahu harus cari apa macam, intinya niat kita itulah evakuasi itu aja. Makanya kan ada beberapa keluarga yang memang katanya wah ini masih ada yang masih Masih ada. hidup. Itu nggak mungkin. Sampai ada yang pas hari Bawa berapa apa sih, bawa paranormal ya? anak itu indigo naik ke atas bawa paranormal cuma bawa aqua. Itu ayah masih ada. Itu saya di belakangnya. Kebetulan kan itu hari Selasa atau hari Rabu. Itu ayah masih ada gitu di sana. Di mana dia itu masih hidup di bawah. Pasca Tolong. beres itu. Tolongin ayah gitu. Sampai dia bilang kayak gitu. Sampai kita juga merinding kan gimana. Kasih pengertian sekarang akhirnya dia mau turun. Maksain tuh anak naik
pengen itu ayah masih ada di bawah, dia lagi dadah tolongin pak Jadi merinding. asli merinding itu Ini beda nih. yang bener-bener wah bikin ya itulah. Dan auranya pun kita pas masuk tuh beda, yang kita sebut nama Hedam Tangisan pun yaitu bilang ketika kita masuk duluan, yang pertama kita rasakan bukan ngeri, bukan apa. Di bayangan itu tuh dari awal saya udah ngebayangin sebenarnya, tapi pas masuk ke situ langsung bener bukan iba ya, bener sedih asli, nangis nih berdua. Mewek gitu kan, warna merah-merah semua pada kenapa gitu. Bener-bener sedih dan tidak pun sedikit itu. Walaupun muka serem tapi kita melo juga ya dikit. Gitu. Kalau setelah turun kan. Nah setelah turun, nah dari situ turun kan kita biologi segala macam, turun akhirnya beres dari itu penutupan untuk yang itu kan ya, sebenarnya masih ada pergerakan lagi setelah itu, seminggu setelah itu masih ada pergerakan lagi. Kita turun semua, clear area, bersih, turunlah akhirnya turun pulang kan kita masuk. Itu sebenarnya cerita pribadi sih dari orang rumah. Saya kan pulang langsung nginep di GPO di sini. Dari balai itu langsung nginep di sini. Jam 9 malam, kan rumah biasa dikunci. Orang tua udah pada tidur jam 9 malam. Itu ada yang ngetuk 3 kali. Itu di rumah. Katanya ngetuk 3 kali. Assalamualaikum. Kirain saya. Yang curhatnya cowok, kata orang tua, kata bokap ya, kata orang tua itu gitu. Dibuka, gak ada siapa-siapa. Ditutup lagi. Jelang 10 menit, ada yang ngetuk lagi 2 kali. Assalamualaikum lagi, dibuka lagi, penasaran kan sama orang tua, dibuka. Pas dibuka pintu tuh ada suara terima kasih, udah gitu dia langsung telepon jam 12 malam telepon. Aneh kan, ngapain kan si bapak tuh, Ki di mana? Di GPO. Kenapa? Barusan ada yang kesini. Siapa? Gak tahu, katanya ada yang kesini, ada yang ngetuk salam sama itu. Ya itu di situ langsung merinding. Jadi saya juga gak tahu ya. Kata orang tua, emang dari mana? Saya belum cerita bahwa saya ikut evakuasi. Cerita itu setelah setelah 2 hari dari sini nginep di sini baru pulang, baru cerita. Nah dari situ langsung bersihin semua sepatu sampai dibakar. Sepatu sama orang bakar semua, cuman baju aja karena baju itu kita punya baju kebesaran yang GPO Rescue. Ya. Cuman itu aja yang masih tersisa. Celana, baju sepatu dibakar sama orang tua. Bakar semuanya, kamu mandi ya udah beres. Nah dari situ. Orang tua tuh nggak lihat sosok. Gak lihat, cuman dia ngeh bahwa ada orang ke situ, ketuk pintu, suara langkah ada. Yang bilang terima kasih pun kayak ada orang yang ngelewat, terima kasih gitu aja. Itu benar-benar orang tua yang bilang, bukan saya. Orang tua yang bilang sampai jam 12 malam nelpon lagi di sini. Ki di mana? Ini ada orang ke sini ngetuk 2 kali. Siapa? Mau ada apa? Lah, saya kan di sini. 2 hari setelah dia sini baru cerita. Baru operasi suka ini. Nah itu langsung, wah mana teh sepatunya, bajunya bakar semua. Nah takutnya kan ada yang ikut atau gimana. Tapi ya di balik itu nggak tahu ada apa. Mungkin ada pesan lah. Saya juga nggak tahu pesannya apa. Cuman yang benar-benar saya tergerak itu karena yaitu pernah ada rombongan yang pernah saya antar. Yang Kang Awai masih inget lah pasti kalau misalkan Kang Awai nonton dari Pantera. Baheng juga tahu siapa orangnya. Yaitu saya masih ingat terakhir di sini, Dik, nanti kita ketemu di Gunung Salak. Emang rencana dari Gunung Salak, setelah itu kita Semeru. Agus juga pernah nganter. Nah itu, rombongan siapa Diki. Jadi rombongan yang diantar sama Diki itu sama tim Pantera ketemu lagi semua di Gunung Salak. Di Gunung Salak semua ya. Sampai keluarga. Sudah. Dengan kegiatan yang berbeda. Gitu. Berkumpulnya mah iya Berkumpul. Tapi bukan untuk fun hiking. Berkumpulnya. Penjemputan dia judulnya. Penjemputan. Tapi sempat mengenali atau tidak? Maksudnya Udah nggak ada. Nah itu kita juga kan sampai si Bayang kan, Dik ayah tuh Bolora abang ngeliat juga nggak bisa gitu kan, karena kita nggak tahu ya. Yang itu doang yang saya bisa lihat yang pakai emblem sama yang ngegelutuk itu, karena dia yang nahan ke kaki kan, itu aja. Kok wajahnya jelas? Udah enggak ini. Gini paling Jenis kelamin. dibilang apa sih jelas paling jenis kelamin karena rambutnya panjang, oh ini cewek. Terus karena ada ininya, oh ini Itu cewek. udah nggak berbentuk. Udah nggak berbentuk. Tapi rambut panjang. Dan sebenarnya ketika temen masuk lagi ke situ banyak
potongan yang memang nggak terbawa. Masih ada Dikubur. kubur langsung di situ. Oh, jadi ada beberapa yang Wah, kalau dibawa semua mah iya. Karena ada bang. acara lagi setelah itu ya. Ada acara operasi bersih. Operasi bersih lagi setelah itu seminggu setelah itu ada operasi bersih lagi di sana. Kalian penanaman pohon. Sekalian penanaman pohon yang kemarin dibikin helipad ditebang itu ditanamin lagi. Termasuk ini apa yang ngangkut-ngangkut apa sisa serpian. Ya sisa serpian ada yang diangkut, ada yang kebanyakan sih dikubur. Gak di Pokoknya kalau nemu lagi kubur langsung di situ. Itu Kang berarti waktu terakhir setelah pulang itu clean itu masih ada beberapa gitu ya? Ada. Maksudnya nggak clean abis gitu ya? Enggak, Iya. karena itu kan jauh masih ini. Soalnya gini, si Kang Asep ini itu pernah saya pernah dapat kabar. Jadi si Kang Asep ini tuh dikontak lagi sama Danrem. Jadi yang jatuh ke arah Sungai Ciapus. Jadi ternyata ada potongan sepinggang si ikat pinggangnya itu masih ada. Ternyata sama si warga yang nggak tahu lah mau ngapain, ditarik lah si ikat pinggang itu. Ternyata masih ada bagian tubuh yang ke bawah. Nah, itu jadi sempat rame. Akhirnya sampai ke berita ke Danrem ke si Kang Asep. Akhirnya Operasi kedua. masuk lagi. Operasi keduanya. Gitu, masuk lagi. Oh ternyata itu yang ke bawah air. Bawah air ketutup lumpur gitu. Jadi nggak ketahuan si organnya. Hanya si sabuknya saja gitu. Akhirnya ketika pas di situ, ya udahlah daripada capek karena kan jauh itu Medan Salak itu bukan medan buat pemula lah, bukan buat main-main. Satu itu, kedua jurang curamnya itu bener-bener gitu. Papat lagi. Itu bukan Iya. wisata, itu gunung pendidikan. Bener. Jadi ada beberapa organ pun ya udah di situ aja dikuburan. Pas operasi bersih terakhir, nemu potongan-potongan sisa bagian tubuh itu dikuburkan tuh di satu tempat, di satu lubang, dan di mana sih? Ya di seketemunya aja. Oh, Jadi, ketemu di situ, langsung. kubur langsung. Cuman kan itu bukan potongan besar ya, kayak Ya, mungkin potongan potongan kecil-kecil. apa gitu ya. Nggak jadi daging kebanyakan. Oh, Daging. Yang kita nggak ketemu kan, itu masih banyak berserakan. Itu teman-teman yang operasi yang kedua ya, itu ada yang kubur. kirain dikumpulin lagi dibawa ke Puncak Manik dikubur di mana? Itu udah hancur. Udah nggak tahu ini Berarti operasi bersihnya tuh ke tempat operasi. Kang Den nyari itu ya? Iya. Di situ ya? Tapi yang selama evakuasi ada sih perasaan takut banget. Takut itu ya, roda pesawat gelinding. Oh itu yang Karena jatuh nempel kan. Nggak tahu yang sebelah kiri, nggak tahu yang sebelah kanan. Cuman mesin yang jadi potongan yang dari sayap itu ke bawah itu udah jatuh ke bawah ke lembah Ciapus itu. Lagi remah nyangkut di tebing. Ya ban sayap yang Takutnya kita lagi- sama kepala pesawat itu. Lagi evakuasi itu ngegelinding gimana tuh coba waduh itu yang bikin takut tuh. Makanya cari celinguk sana, celinguk lagi. Itu yang lucu. Ya takut juga sih. Kalau ngegelinding ya kan di TV lihat ban pesawat kecil. Aslinya gede. Segede mobil, Bos. Itu kan selama di sana itu ada area yang paling kira-kira paling menegangkan, takut apa suara-suara apa gitu. Ada nggak? Ada satu tempat misalnya. Itu di TKP. TKP sih. Cuman yang pas pertama ya itu Tempat ini kayak creepy banget. ada yang creepy tuh yang sebelah kanan Yo, yang rimbun. Kalau dari turun sebelah kiri. kiri. Kiri kalau turun sebelah kiri. Itu memang rimbun, dia dalam kata Sunda mah hiung apa ya? Ya itu rimbun. Rimbun ya. Rimbun banget. Padat banget tuh ininya. Empat lah ya. Empat ya. Oh. Dan itu kabut kalau turun tuh udah zet langsung nutup. Perasaannya apa kalau itu? Ya kalau kabut tuh sekitar jam 2 ya. Jam 2 udah mulai. Kabut nutup, naik. Tiba-tiba hilang lagi, cuma berapa menit kabut tuh tebal banget. Mantap lah jalur Salak itu. Bukan walaupun ketinggiannya hanya 2.200 kalau nggak salah ya, 2.200. Summit. Puncak 24. Nggak nyampe 26 mah. 2442 atau 2446? Dalam segitu lah. Ya. Gitu. Tapi treknya benar-benar menguras skill.
bukan hanya Tenaga ya? tenaga. Wah itu mah salak itu sudah skill beneran. Otak. Saya aja sebenarnya ketika pas kejadian salak itu kali kedua lah. Tapi hanya yang pertama itu kan pas Sirawa itu ketika latihan navigasi. Tapi ketika pas yang ke Salak 5, 4, 3, 1 itu baru. Kita aja baca peta kompas gitu. Udah ngejahit ya? Wah ngejahit lah itu. Udah ngejahit itu ya? Udah kayak gini lah. Beneran tuh. Itu waktu pas turun hari akhir kita turun karena Oh iya, ngantri kan. Itu pasukan semua turun. potong kompas sih. Kita potong kompas. Orang turun-turun kita mah malah suruh buka kompas sama senior kita. Turun. Ada jalur. Gimana nih Pak? Kalau kita turun lewat jalur utama, Macet ya. kita akan macet. Bayang dong itu berapa puluh Yaudah. orang jajar gitu. Terus gimana Bah? Potong kompas. Padahal Belok kanan langsung turun. belok kanan. Udah ini siap. Ya mungkin ada satu kejadian lucu sih. Senior kita itu di carrier-nya bawa TB ya kalau salah. Sekeril. Parapin segala macam. Mungkin karena kita buang sayang. Karena buat operasi juga nanti Iya, kan. nanti bisa dipergunakan juga kan waktu itu. Dia bawa kebetulan ada sisa TB, terus ada parafin, dibawa lah. Kebetulan kan ada satu bapak saya, mungkin Bang Boy. Dia kan tetap, wah pasukan gua di bawah banyak. Ini lebih bermanfaat kalau gua bawa satu carrier yang 100 liter, Bang. Isinya parafin sama TB. Bayangin aja itu beratnya. Jadi apa logistik ransum TNI itu ketika pas di lokasi jumlahnya udah nggak ke ini Banyak kalau udah banyak. udah banyak banget itu sampai dibingin benteng. Kita dibikin buat tempat tidur, Bang. Langsungnya disusun. Langsung disuruh. Jadi kalau lapar tinggal ngambil. Jadi ketika ada yang minta TB bukan satu sedus lemparin tuh bawa itu nggak habis-habis. Makanya kan teman-teman juga ada yang bawa kan turun karena sayang kalau ditinggal kan mubazir lah. Iya. Sampah juga. Jadi sisa-sisanya itu memang masih bukan 1-2 dus tapi masih belasan puluhan dus lah gitu. Dan makan di antara mayat gitu deh. Nah itu udah biasa sekarang. Ini mirip ya gitu kan. Ya nggak makan mati lah Pak. Waktu itu kita kayak lagi di medan tempur aja, Bang. Kayak perang asli. Di api unggun. Nggak bisa bayangin perasaannya gitu. Ya, waktu hari pertama mah kita juga agak jijik gimana gitu kalau mau makan tuh. Tapi hari kedua mah udah mulai kayak Biasa kucing aja. garong. Tapi benar itu kalau mental butut sekali itu balik lagi. Udah Elektro. lihat potongan kayak gitu udah pasti stres. Bener stres itu. Ya intinya terus terang lah ya, kita selama evakuasi, kita bermain di evakuasi ya walaupun botol kosong kan udah menjelajah kan nggak sampai kayak gitu. Sampai ya utuh lah masih. Walaupun Ini ada udah- bagian tubuh yang udah membusuk, ada kita evakuasi tapi nggak kayak di sana kan. Itu emang salah satu kita misi terbesar gitu lah ya. Waktu itu yang Pengalaman yang luar biasa tuh. ya kita sempet di ini juga sih pas turun dari Suko itu jadi Kapten Amerika ya. Hah? Jadi Spiderman waktu itu. Emang bener. Panggilannya apa? Enggak, jadi serasa jadi pahlawan. Emang bener pahlawan. Ya intinya gini, selama kita evakuasi biasanya kita langsung dibalik layar kan. Intinya Biasanya kita silent operation. Tidak ada pencitraan waktu itu. Tetapi mau tidak mau emang kondisinya kayak gitu waktu di Suko itu. Begitu Belum kita ada kamera ya? Ya itu dia, Bang. Ya itu yang disorot itu Iya, anak makanya kecil tuh gara-gara kita pakai jadi Iron Man, Captain Amerika, jadi Spiderman. Udah gitu kan waktu itu kan emang bener mungkin ya senior kan lebih pengalaman. Abah yang tuh makanya suruh potong kompas tuh. kompas ya. Bener pasukan yang turun dari jam 7 pagi itu belum sampai. Belum sampai macet. Kita turun dari jam 8 kita malah duluan. Juhur ya kayaknya ya. Ya, Juhur. cuman itu dia lembahan kita aja. Jahit ya. Bingung. Wah, udahlah. Nyampe itulah ada senior kita udah ngeluh. Woi, bilangin aja ke istri gua bawain kasur, bantal, gua mau nginep lagi di sini. Itu serius karena kita ngejahit ya kata bahasa Agus tuh ngejahit. Itu sepatu sampai udah nggak ada bawahnya, alasnya udah copot. Udah nggak, pokoknya jalan aja. Diikat pakai sendal. Udah perih. Nyampe dia jalan cuman pakai kos kaki doang. Terus kaki tuh. Itu yang dulunya dari atasnya gagah, bawa carrier tinggi, isinya parafin, ke tengah jalan, bawain dong. Oh gitu. Nyampe dia udah ngeluh. Bilang aja ke istri gua suruh nganterin nasi, bantal, selimut. Gua nginep di sini lagi. Gua nggak balik. Gua udah capek. Ya lucu-lucunya tuh. Dia bilang, "Bang, kita jalan lagi." Ya udah, carrier gua bawain. Bang, abang kan punya junior tuh. Dang, sini kenapa?
ada apa bang? Kayak gue bawain depek lu gue bawa. Abang sih bawa berat. Kan dia Sunda. Siang nggak bawa kerasakan ku aing kayak gitu wah anjir. Ya kalau lu makan awas lu hajar gitu Dibawa kan. gitu kan. Oh siap bang, di bawah tuh kayak akhirnya. Itulah kebetulan tim kita yang tim pertama. Intinya kita pakai waktu itu seragam ya. Masih seragam. Volunteer. Volunteer. Carriel sama semua sama rata. Kayaknya seragam pakai topi di bawah bareng semua. Carriel pakai drybacknya Ya adalah merek itu. warna merah semua waktu semua. itu. Oh. Ya begitu turun kucuk anak SMP. Paling depan itu dia 2 orang kan, si Isan sama Dadang itu. Wartawan bengong. Yang lucu kan kita begitu sebelum turun kita nggak boleh ngasih informasi ya di silent. Langsung silent. Ketika ada wartawan nanya bla bla Enggak boleh. ya lu alihin kemana lah gitu. Adalah satu teman kita namanya si Kecot. Ya mungkin kenapa namanya Kecot sebelum namanya Isan, cuman karena dia pemikirannya agak loading kayak begicot. Tapi otaknya tuh bermain walaupun loading kayak begicot, tapi ketika dia dikasih satu tantangan selesai. Cuman Orang nggak nih Kang Iksan nih? Dibilang begicot. Oh udah biasa dia, udah udah tahu. biasa. Jadi kalau emang dia tuh kalau kerja dia tuh nggak boleh, woi kerjain ini, nggak bisa beres hari itu. Semau dia kapan selesainya baru diselesain. Itulah orangnya. Makanya kenapa Kecot? Ya itulah kelakuannya kayak Kecot. Jadinya udah turun ditanya sama wartawan kan, bang gimana kalian di atas? Abang dari mana? Dari atas. Gimana kalian di atas? Biasa aja. Gitu. Tadi sampai cueknya tuh. Jadi si wartawan yang stres. Yang nanya dia. Karena emang kita udah komit ya. Emang bisa. Itu yang lucunya. Keadaan atasnya gimana bang? Biasa aja. Dengan muka yang coolnya itu, itulah. Ya emang kita emang dikasih ini sih. Udah. Nggak boleh ngomong. Ya boleh. Enggak. Takutnya salah ucap. Iya. Itu pas begitu keluar dari hutan kan. Keluar dari hutan, kita kan seragam semua, baris. Bos, artis kita ya. Cek, wah ini. Kita udah kayak bintang apa? Bintang kan ya. Waktu itu Sarul Khan, kalah lah waktu itu. Kamera, ya udah ditanya, ya udah dengan yang mungkin sifat manusiawi ya. Dengan kita kayak gitu, gaya sombong kita keluar ya. Yang dulunya kita sama bapak petugas, Pak, ya. Waktu itu kan dia bawa mobil penjemputan sengaja, carry kita lemparin, Pak beresin. Songong. Karena kita pahlawan waktu itu. Jadi mobil langsung disiapin. Kayaknya kita bukan biasanya kan, ya Pak beresin, enggak. Lempar. Aduh, dia nyampe ke parasut. Kelakuan. Padahal berarti ya? Oh, Padani. Waktu emang bawa Padani. Padahal kita udah beres. Juga itu wartawan ngejar-ngejar kita. Wah, kita jadi artis ya. Kita si Bekicot kan ngomong, kamu kan Sarul kan. Ya udah tuh langsung ya itulah apaan disuruh apa nih? Dikasih vaksin bukan vaksin apa nih? Ya disemprot dia Ya, itulah. desinfektan. Iya. Disuntik dan segala macam. Ada satu senior kita yang marah-marah nggak mau suntik. Takut ini sama jarum. Daripada gua disuntik, gua berantem sama gua. Daripada disuntik mending ngomongin. Gua aja dari Aceh kagak disuntik, masih hidup gitu. Padahal dia takut jarum suntik. Rambut aja gondrong tinggi, suntikan takut. Jadi yang bikin unik itu di tim SAR TNGP itu yaitu tadi 2 orang kecil itu. 2 orang kecil. Pokoknya di antara yang lain, di antara tentara yang lain tuh dia yang paling kecil, 2 orang itu. Dan anak SMP. Dan anak SMP. SMP. Beneran itu masih SMP. Sadis. Ya waktu itu kita nggak nyebutin nama kita asli ya. Oh jangan tapi enak. Enggak, waktu itu kita emang betul kan masih terbawa pendidikan. Jadi nama pendidikan semua yang dipakai. Jadi kau kenalan gitu. Kalau betulan dia nama panggilnya si Hipo. Sibuk. Jadi dia ketika dikasih materi pasti hipotermia. Makanya dia kena hipo. Langsung ngeblank gitu. Jadi dia julukannya hipotermia. Ada kalau si Kecot itu bukan Kecot nama julukannya. Fukushima ya kalau nggak salah. Fukushima. Karena dia mungkin kena habis radiasi itu ya. Fukushima itu ya orangnya, makanya agak loading. Jadi dia Fukushima. Jadi di atas tuh Fukushima. Nah, namanya bagus banget kayak orang Jepang. Kalau Jepang gitu sipit juga kan dia. Kalau Sunda bilang, itu mah Pak Jepang nyincet. Maksudnya ya Jepang belok dikit ke Ciamis, nyampe ke Gunung Putri, Pak. Lu bisa aja. Ya emang pada stres kelakuannya. Nggak apa-apa lah. Ya. Tapi nyampe sekarang ya persahabatan kita atau silaturahmi kita alhamdulillah sih sama Kopassus ya. Sampai ada kode kan? Kode. Masih sampai sekarang kode itu masih terngiang. Mungkin
orang-orang yang pernah operasi waktu itu ada pasti tahu. Ngerasain kondisi yang sama gitu. Sama pasti tahu. Karena waktu itu sepakat kita di bundaran di pas tengah-tengah tuh ya, di helipad itu nggak boleh itu. Kalau misalkan kita ketemu dimanapun, kode itu ya panggil pasti. Nah itu. Siap. Ya itu bang. Terima kasih. Oh, berat banget tuh bang. Panjang ya bang ya. Salah satu. Oh, jangan pakai-pakai loh. Kita makan pocong satu bang. Beda kalau sama Wei kodenya pocong satu. Oh, Ya. potong satu. Itu sering dijegat, sering dijegat pocong nih. Ya teman-teman. Ya kurang lebih gitu lah ya. Maksudnya Pengalaman yang- banyak bukan romantis ya. Cerita sedih Gua saya. agak susah juga gambarinnya karena kalau mungkin di posisi seperti itu entah sanggup atau enggak gitu. Iya. Nggak semua orang sanggup. Semua orang sanggup. Dan ada beberapa istilah yang mungkin kita jelasin tadi. TB itu apa sih? Tadi dianggap apa TB kan? TB itu langsung makanan tentara ya bang. Iya. Yang kalau Kaleng gitu. di kalengan direbus aja kaleng-kalengnya atau dipanasin atau mungkin kalau yang nggak ada dipanasin yang bisa langsung dimakan. Iya. Itu kan rasanya macam-macam memang ya. Macam-macam. Ada gulai, Ada gulai rendang, padang rendang. Cuman tetap bentuknya nasi agak kayak bubur gitu ya. Iya. Nasi medok. Kalorinya itu Wah itu tinggi banget. tinggi banget ya. Iya. Mantap gitu. Cuman yang nggak biasa makan enak. Enak ya. Bikin sakit perut juga. Itu kan kelihatannya kecil. Kenyang banget. Kita lihatnya ini mah nggak cukup. Tapi begitu dimakan itu bisa buat berdua. Rasanya juga. Itu TB. Terus teman-teman dari tadi kan cerita masalah evakuasi kayak gini dengan apa ya? Lebih senyum, lebih senang segala macam. Bukan karena tertawa ya, tapi dalam kondisi seperti itu, kalau kita tidak bisa kita nggak bisa mengharapkan hiburan dari mana-mana. Iya. Betul. Cuman kita sendiri dan Bisa menghibur, tim kita yang bisa menghibur betul, kita betul. gitu. Bayangin lu setiap pagi Kemudian potongan daging 6 hari, manusia 7 6 hari. Bisa gila itu. Gila Bang. Beneran. Sekarang gini nih, nggak jarang kan orang ngelihat orang kepotong darah, tangannya kebeler keluar darah, Iya. jantung ini rasa ser, nyari tuh rasa ser. Bener. Kalau ngelihat Benar, gitu benar. yang bergantung-gantung bagaimana? Baunya juga. Jadi perilaku teman-teman volunteer atau siapapun yang di atas begitu tuh bukan untuk merendahkan atau untuk, Ya, tidak, ya. tapi untuk berusaha untuk menghibur diri sendiri agar mental Menjaga itu kuat. suasana itu, mental tetap ya. kuat, tetap positif, dalam artian tidak terbawa wah, suara jadi horor, jadi segala macam, jadi jijik enggak, tapi tetap harus gimana caranya biar jadi positif ya itu bang, sama aja kan kayak gua sama lu kalau lagi naik gunung bawa orang segala macam stres entah itu nyasar entah itu kenapa, nggak mungkin kan kita mikir "Wah, anjir gua nyasar segala kan enggak. Kita harus tetap gimana biar positif ya, Betul. menyenangkan diri kita. Soalnya gini kebayang ketika kita jauh-jauh datang ke situ, hari pertama lihat langsung pingsan. Iya. Aduh, Apa yang PR ya. apa yang terjadi? Balik lagi ke barak, Bos. Pendidikan Lu kan lagi. sama bang, di Aceh itu, evakuasi gitu ya. di Aceh itu kan Turun pesawat. turun pesawat sampai cium bau, kabut balik. Iya. Baru pulang. Betul. Pulang. Soalnya itu baru turun pesawat ya. Di mana nyampe Malabu? Ya, betul. Yang udah. Allah. Ibaratnya bau. Kalau misalkan kita nggak kuat dengan itu, udah pasti akan pingsan gitu. Boro-boro 6 hari bang. Mikirinnya aja udah enak makan gitu kan. Dan nggak ada traumatis gitu di teman-teman ini ya bang ya. Iya, Kan itu. biasanya kalau udah turun, di traumatis nggak mau turun lagi karena kepikiran kondisi yang kemarin gitu. Betul. Cuma ini malah jadi tantangan gitu. Tapi bukan berarti ada mengharapkan ada apa? Iya. Enggak seperti itu gitu. Tapi ini kan Langsung. Kalau Untuk- ada sesuatu yang terjadi langsung terpanggil gitu. betul. Ya mungkin pendidikannya yang bersetahun. Pendidikannya yang bersetahun. Ya, jadi ya volunteer yang sebenarnya lah mungkin dari dalam arti sesungguhnya. Kalau misalkan teman-teman pendaki nih bang, yang sekarang dibilang mendaki pada umumnya kan yang di Instagram lah ya gitu, yang di sosmed segala macam bahwa melihat volunteer itu hanya sebatas Nongkrong. nongkrong di pos, Ya, marah-marahin Iya, marah-marahin. kemudian mendaki, ngecek logistik, Bikin sulit masuk. naik gunung, kayak gitu ya. Yang dilihatnya seperti itu. Jadi sebenarnya sisi lainnya tuh banyak banget dan itu nggak bisa diekspos karena apa ya? Abang sendiri kan susah
bahkan dipintahin nggak boleh ngomong hal kayak gitu kan, nggak boleh ngomong, takut salah ucap segala macam dan menjaga privasi orang. Cuman teman-teman volunteer dari GPO ini mau sharing nih Bang, sharing ke kita untuk dari sisi merekanya aja, dari sisi volunteer. Kita tidak bicara skup yang lebih luas, tapi dari sisi volunteer dari TNGP ini, dari GPO ini, pada saat mereka melakukan SAR atau evakuasi di kejadian Sukhoi di lapangan, ya seperti inilah kalau kesahnya gitu. Kan dari mulai tidak ada air, dari mulai bawa air 20 dus gitu kan, bayangin ke puncak Manik. Lapangan juga Iya, kalau sulit gitu ya. lu bawa air 3 liter aja ngeluh. Berarti ini 20 dus tuh, bayangin gitu kan. Terus untuk evakuasi gitu ya. Betul, di gunung 6 hari di situ, tiap hari ketemunya begituan gitu kan. Aduh, berat banget ya. Mudah-mudahan teman-teman mau, bukan ini, mudah-mudahan teman-teman mau ikut kayak volunteer ya. abang-abang. Tapi tetap siapin diri dulu lah. Ya, tapi jangan kayak volunteer yang tadi abang bilang ya. Ya. Pakai seragam lengkap, keren-keren, Iya. atribut, naik selfie, publish, Pulang. Terus pulang cerita bahwa dia Pernah naik. Betul. atau di sana cuma selfie, Betul. bed segala macam. Itu Ada volunteer. manfaatnya. Volunteer sampah, Bang. Sama. Sampah. Ya, siapapun itu lah ya. Iya. Pokoknya oknum. Jatuhnya itu oknum. Kalau saya bilang kan nggak semua Nggak semua, volunteer ya. begitu. Hmm. Tapi siapa tahu aja dia penyusup. Maksudnya dia bukan volunteer, Iya. tapi mengaku-ngaku. Makanya Dia kalau foto ya, benderanya dia dipublish ada bahwa kode soalnya. Tadi ada kode gitu kan. ketahuan sama volunteer gandungan sama volunteer sungguhan gitu. Jadi ini kejadiannya sama nih Bang. Yang belum lama Bang di kejadian di Curug. Suka aja Oh, iya. curug ya. Ya, jadi banyak yang datang. Bawa- Iya gitu, bawa sumbangan apa foto-foto, segala macam. foto-foto, cabut. Datang, bawa Indomie Jadi wisata satu, bencana. foto, cabut. Ya itu buat pencitraan bahwa Betul. dia sudah ngapain lah. Iya. Beda sama volunteer yang sesungguhnya bahwa dia jungkir balik segala macam, boro-boro orang suruh ngomong aja nggak boleh gitu kan. Ngomong aja nggak boleh gitu, apalagi mau publish gitu sih. Ya, jadi ya inilah kisah detailnya dari teman-teman dari sisi volunteer. Suka duka di lapangan gitu ya. Ini mungkin beda versi dengan yang dirasakan oleh teman-teman dari bawa bapak dari Kopassus, dari TNI mana, dari Mapala, mungkin beda. Cuman ini dari sisi teman-teman Panjalaki dan GPO dari TMGP ya Bang. Itu sih. Ini Bang, ada satu hal yang memang terkait dengan hari ini kita berbagi pengalaman saat di Sukhoi. Jadi kami secara pribadi dan tim ya sekali lagi meminta maaf kepada keluarga korban. Bukan maksud untuk Iya. membuka luka lama. Saya hanya menyampaikan apa yang kita rasakan di lapangan, bahwa yang terjadi di lapangan itu memang seperti itu adanya, dan bukan untuk mengorek atau mengulang ini kembali bahwa bukan aib ya kondisi jasadnya tuh sudah seperti itu gitu. Jadi bukan untuk Inilah sebenarnya lah Bang. ya itulah gitu. Ini sebenarnya. Jadi ya mohon maaf ketika kami ada memang kurang berkenan Sikap yang atau kurang ya aja sih. Tanpa mengurangi rasa hormat, Iya. itu hanya untuk sebatas menghibur diri Iya. supaya bisa tetap mentalnya Iya, kuat, betul, bertahan betul, segala betul. macam. Cuman tetap teman-teman kalau punya jempol 20 mungkin 20 dalam artian terima kasih banyak. Topi banget topi. Iya, terima kasih banyak buat teman-teman DPO dan volunteer yang lainnya dan siapapun yang sudah berkecimpung ya, sudah ikut serta atau terlibat dalam si evakuasi di Sukhoi masyarakat, khususnya di Sukhoi dan mungkin di tempat-tempat lain dan kejadian lain. Itu sih Bang. Terima kasih banyak buat teman-teman volunteer. Apa ada kita kepikiran untuk daftar jadi volunteer? Insya Allah Bang, kalau rezekinya ada, umurnya kuat, umurnya panjang. Setahun hidup. Niat ada Bang. Usia kayaknya sih. Usia Mungkin ada jalur. Tapi kan sebenarnya untuk jadi volunteer itu kan tidak harus langsung turun ke lapangan. Betul. Bisa juga mensupport si volunteer ini, kan sama aja kan. Betul. Mungkin secara dana, Bagian ini tadi dorong logistik ya. dorong logistik. Nah itu boleh tuh. Bertemu dengan Iya, logistik. Download juga itu sama Pak. Dorong logistik kan butuh orang. Iya. Betul. Iya kan?
bagi siapapun yang tidak mampu secara fisik, Secara tapi mampu keilmuan, secara skill, finansial, Ya. Nah, kan bisa jadi. Wah, buat logistik nih, anak-anak volunteer kirim apa? Logika tanpa logistik anarkis. Ya betul. Wah, keras itu buat. Ambil lah. Oke. Jadi ya buat teman-teman siapapun di sana yang punya dana berlebih segala macam, jangan berpikir aneh dalam artian kalau misalkan ada aktivitas volunteer di sini, ya itu tadi logistik banyak, kadang-kadang air nggak ada. Ya kayak Betul. gitu. Itu kan lah jadi bagian lah, kalau lu nggak punya kemampuan atau skill masih bisa lewat jalur lain gitu ya. Iya. Dana kah, bantuan apapun. ya Betul. setidaknya Tapi maksudnya jangan sampai maksain juga. Jadi Siap, betul. ketika apa dia pengen langsung ikut ke lapangan tapi skill mental dan segala macamnya dia minim, memaksain diri akhirnya kan jadi merepotkan Jadi di lokasi. bumerang lah Iya, betul. Berarti nambah. Ya sesuai ini aja lah. Saya Apa yang- kapasitas ya. Ya, betul. Kalau mampu di lapangan turun, mampunya di dompet ya turun, Iya. gitu kan. Mampunya hanya duduk sholat ibadah berdoa ya itu lakukan. Ya. Asal jangan nyinyir. Betul. Nah, itu benar Bang. Kerja enggak, nyumbang enggak nyinyir. Gitu kan. Karena gini, kalau di kita biasanya ada standarnya. Jadi minimal 3 hari. Pendakian Bukan apa ketika memang misalkan terjun ke satu arena atau Evakuasi, arena bantuan, evakuasi apapun itu minimal 3 hari. Kalaupun misalkan 1-2 hari persiapannya untuk 3 hari gitu. Jadi kalaupun 1 hari 2 hari sudah selesai, yang penting kita sudah mempersiapkannya minimal untuk 3 hari tempur di lapangan. Bisa gantian lah. Ya. Atau kecuali tim advance. Tuh. Tim advance dalam artian kesana naik untuk cari informasi detail lengkap, turun lagi Ya, itu. informasikan ke tim berikutnya yang Betul. semuanya untuk evakuasi. Jadi kayak tadi ya. abang kan menghapus kan, ya udah kayak gitu naik cari informasi detail, turun informasi lengkap ke bawah. Biar dari bawah ini naik ke atas sudah jelas. Ya, itu ya mau ngapain, ngano, gitu betul, kan. betul. Itu sih poinnya. Ya bang. Yep. Bang, Gua speechless, gua nggak bisa berkata-kata, gua takjub tuh. lanjut kita. Ada informasi nih bang kayaknya. Ini mungkin agak telat nih. Per tanggal 20 Oktober nih. Oh iya. Gunung Gede udah mulai buka bang ya. Iya. Dari satu pintu bang. Enggak, 2. Dua pintu. Semuanya sih, semuanya. Oh, Salabintana, Cibodas dan Iya. Gunung Gede. Tiga Cuman pintu. kuotanya terbatas. Kuotanya sekarang dibatasi. Oke, jadi buka dipotong 50%. Ya, Dari 600 kuota jadi 300 untuk 3 pintu ya. Pintu. tiga pintu. Mulai dari besok sudah bisa diakses. Oke, masalah protokol bang, Ya itu mah standar. standar ya. Standar protokol. Kayak kemarin di Iya. Ya, sesuai yang kemarin disosialisasikan, teman-teman juga bisa lihat nanti di webnya. Patuhilah ikuti aturan yang ada, simulasi segala macam, diikutilah. Kita naik aman, jangan kita naik asal senang tapi turun gak aman. Betul. Bang, resiko ini ya masalah volunteer udah habis ya bang. udah kita close ya. Siap. Gue agak pengen tanya sedikit masalah pendakian ya, khususnya mungkin Gunung Gede. Ini sebenarnya khusus pendakian. Semua gunung mungkin ya. Tapi karena sekarang lagi Gunung Gede gitu, Bang. Dan gunung ini gunung paling favorit bang. Gunung Gede ini terbilang gunung paling favorit dalam Betul, artian betul. weekend itu udah pasti Paling rame lah, paling rame gitu. kan. terdekat dan akses yang termudah. Iya. Yang paling agak kan kecelakaan di gunung sekarang tuh agak-agak lebih marak. Iya, Baru- betul, baru- betul, baru- betul, baru betul. ini ya. Biasanya sih munculnya itu gara-gara apa sih kan? Apakah karena ikut satu event rame-rame ataukah memang kelompok kecil perorangan gitu kan, hanya kelompok-kelompok kecil ataukah hanya solo hiking atau gimana? Biasa sih yang nimbulin kecelakaan tuh seperti apa? Oke, jadi gini. Untuk contoh kasus yang ada di Gunung Gede Pangrango dari 2013, 14, 15 5 cm tuh tahun berapa sih? 12 ya? nonton bang, sorry. Nah, Ya, pokoknya setelah ada acara itu pasca aja. Itu. Maksudnya bukan nyalahin, cuman itu jadi patokan. Ya, Setelah Setelah pasca itu, yang naik ke Gunung Gede hampir rata-rata itu yang rombongan besar, yang open trip. open trip. Kenapa? Satu, jumlah mereka itu besar. Kedua, karena saking besarnya si panitia tidak mengontrol. Tidak terkontrol. Mungkin kontrolnya itu tidak hanya di lapangan, tapi
pasca sebelum dia naiknya pun kurang maksimal untuk persiapannya itu gitu. Sehingga yang terjadi yang saya tahu dari 2013 sampai hari ini rata-rata yang rombongan besar yang ya mohon maaf open trip biasanya. Dan yang lebih parahnya lagi open trip dari 2018, 19, 20 sampai sekarang itu memang ngejar apa ya kayak popularitas gitu. Apa sih popularitas atau malahan sampai eksistensi lah. Malahan sampai harganya itu sampai nggak wajar lah, nggak wajar. Ya itulah gitu. Perang dagang. Itu betul. Jadi dia baru naik Gunung Gede sekali 2 kali bikin open trip. Nah itu kebanyakan kayak gitu bang. Baru ikutan peserta open trip 2 kali ikutan dia Ikut bikin. Gitu. Paling mungkin ngarah naik gratis gitu. Nah Kayaknya sih kayak gitu. naik sama logistik gratis rata-rata sih. Kayak gini aja lah. Bukan hanya open trip. Kayak komunitas-komunitasnya aja itu kan sekarang bukan kayak jamur. Jadi yang kalau saya perhatikan ketika ada salah satu bikin komunitas terus di dalamnya itu ada 1-2 orang yang nggak senang, dia keluar bikin lagi komunitas, bikin lagi gitu. Seperti nah kayak gitulah yang pada akhirnya mereka tidak memikirkan bekal buat di lapangan, skillnya lah nggak diperhatikan gitu. Yang mereka kejar itu bagaimana gue caranya nyampe atas, foto-foto, selfie. Sudahlah, upload media, ya betul kayak gitu. Sementara dia nggak mikirin bahwa kegiatan yang dia lakukan itu butuh ekstra skill dan persiapan yang memang matang. Tidak hanya skill, fisik juga gitu. Terus pengetahuan terhadap lingkungannya juga, medannya juga gitu, peralatannya juga gitu. Terutama manajemennya bang. Nah itu manajemen perjalanannya yang belum itu. Banyak kan mereka terpacu di sana. Jadi ya itu seperti dia bilang hampir 80% lah bang. Kita bilang hampir 80% itu rata-rata yang memang ini teman-teman yang suka gendong evakuasi itu padahal mereka partai banyak. Yang saya tanya ketika saya tanya leadernya itu, kamu bawa berapa kali naik Gunung Gede? Sebenarnya saya baru 2 kali mas. Dari mana? Ikut apa trip? Hampir rata-rata yang kejadian itu. Dan semua kasusnya itu hampir sama. Telat makan, hipotermia karena itu telat makan sama di atas ya nggak kekontrol, kepisah rombongan. Ada yang paling banyak kasusnya itu, ini rombongan nih kepala rombongannya turun Cibodas, yang ini tinggalin, itu hampir sering. Sering itu. Jadi yang itu udah turun di bawah udah senang-senang, ini udah kelabakan, itu yang kebanyakan. Nah, ya mungkin pesennya buat teman-teman yang mau buka open trip ya pertama manajemennya minimal prepare dari teman-teman, jangan sehari 2 hari bawa langsung, minimal 1 bulan atau 2 minggu lah paling standar. Kenapa 2 minggu? Paling mudahnya 2 minggu kita bisa prepare, bisa monitor siapa aja sih, kalau perlu data selengkap mungkin, dia punya penyakit atau enggak segala macam. Nah, itu harus lengkap. Itu buat apa? Buat memudahkan juga teman-teman mungkin yang suka yang bikin prepare bikin open trip. Dari mulai itu terus kita juga list peralatan apa sih yang akan dibawa, terus perlengkapan apa saja sih yang mau disediakan sama kita. Jangan sampai kita menjanjikan, kebanyakan ya teman-teman menjanjikan dapat makan di atas, dapat tenda di atas, taunya tendanya 1/6 itu kan 1/6, taunya dibawain dikasih makannya cuma Indomie doang. Nah itu kan juga bahaya juga kan ke yang apalagi yang ikut ini pasti pemula. Pasti pemula ya. Lihat aja yang naik gunung sekarang banyak kan. Kalau dulu kan pakai sepatu tinggi, setelan aja. Kalau sekarang kan pakai high bisa diciriin lah. Bisa kelihatan lah pokoknya. Bisa diciriin. Iya, diciriin. Cuman gaya doang yang penting di atas pengen foto, pakai baju-baju segala macam. Nah, itulah bukannya kita tidak memperbolehkan tapi prepare. Iya. Prepare ya tadi manajemen perjalanannya kita harus tahu, kita ke sana mau naik apa, di sana mau nginep di mana. Hampir harus sedetail itu. Biar apa ketika mau naik pun bukannya kita gak mau direpotin, memang iya. Gak mau direpotin karena apa? Ya itu kan pribadi, itu memang harus safety pribadi, harus diperhatikan. Jangan sampai teman-teman asal naik karena udah disediain sleeping bag udah ada, atau sudah ternyata kenyataannya nggak ada. Logika aja. Jadi ketika misalkan rombongan di atas 50 orang disediakan semuanya 10,
dia mau cover sampai mana, Iya. makanya ngingetin buat teman-teman para pemula lah intinya yang memang ketika mau ikut dengan program Open Trip, itu harus tahu dulu siapa panitianya. Nah, itu. Latar belakang panitianya, apakah dia sudah berpengalaman atau belum gitu. Minimal dia ikut organisasi nggak sih gitu. Jadi jangan sampai dia kasarnya nitipin nyawanya dia ke orang yang nggak jelas. itu. Karena gini, pernah kejadian yang di Rinjani, senior kita yang nolongin di sana, yang Bekasi juga nih. Kebanyakan. Yang buka Open Tripnya dari Bekasi, yang pesertanya dari Tit. juga. Itu sampai masuk rumah sakit ditinggalin dan bubar, ditolongin sama senior kita yang orang Lombok. Saya orang Bekasi jadi Bener itu sampai jadi oknum. sampai parah itu. Si cewek masuk rumah sakit, ditinggalin, bubar jalan di tempat aja langsung. edan nggak gitu. Nah itulah maksudnya jangan sampai kayak gitulah. Makanya teman-teman pun harus cermat, jangan sampai tergiur dengan harga murah. Terus ya logika lah, maksudnya Fasilitas banyak gitu. harga murah, fasilitas lengkap kan Nggak mungkin. nggak mungkin Harus lah. kritis ya, Bang? Iya, harus betul. kritis. Kalau menurut saya pelayanan yang spesial itu ya ada harganya. Ya ada enggak lah. itu mah. Dan kalau mau Harga nggak bohong dengan kualitas gitu. betul. Jadi Iya. tidak membanding-bandingkan ya, tapi secara real kitanya kalau misalkan ya murah ya Betul. udah bisa ngitung sih sebenarnya kan transportnya berapa normalnya gitu kan. Terus kalau misalkan wah nih biaya, kalau misalkan kita udah bisa ngitung wah nih biaya produksinya gitu kan Betul. 300.000, nah dia jual 320.000, lebihnya cuma 20.000, ngebayang bang, peserta 20, kali 20.000, terus panitianya 2, ngaper dia doang, terus dia cuma mau naik gratis terus capek gitu kan, ngapain gitu, bukan ngapain apa ya, mereka pasti akan kurang tanggung jawab. Betul. Ngatur 2 orang 3 orang aja Susah. Ini sampai berapa kepala. Makanya kan pentingnya skill kayak manajemen perjalanan itu benar-benar ngatur kita selama di lapangan gitu. Ya maksudnya kalau ngomong sombongnya, gua naik gunung cuman bawa sendok aja, nggak usah bawa logistik, gua bisa hidup. Percaya nggak? Ya percaya lah. Saya mah kalau bawa 2 hari 1 malam nggak usah bawa golok. Saya naik gunung gede 2 hari 1 malam, nggak usah bawa logistik, bawa minum lah, ya nggak usah bawa makanan, bawa sendok aja, saya masih bisa hidup. Iya. Percaya nggak? percaya lah, banyak orang. Dari tenda gede. Iya itu. Sendok satu, bisi bang ikut. Ngobrol 2 suap, ngobrol 2 suap gitu kan. Karena tinggal Modal tanda tukang sendok, warung. saya bisa survive. Ini ya modal cerita bahas. Iya. Ya itu kan balik lagi bang, orang itu nggak akan bisa jika mereka tidak Iya. Nah, Betul. itu. pendaki dulu, pendaki sekarang beda bang. Pendaki dulu ngobrol dari bawah ketemu di atas, pulang itu masih berkeluarga, Iya. masih bersaudara. Kalau sekarang mah enggak bang. Naik Kita turun lagi bubar. Dia lewat nggak permisi, dia foto pantat mereka di depan muka kita ya nggak permisi bang. Kalau kita kan datengin pendaki, kalau belum ada yang dikeluarin kita belum balik. Geser. baru kopi. Belum apa lagi ditungguin pokoknya. Jadi itu poinnya sebagai panitianya Ya, harus skip up lah ya. Ya. Level dinaikin lah levelnya. Betul. Tidak cukup hanya dengan 1-2 kali naik gunung, mereka benar-benar harus mengerti juga medan gunung itu yang mau dituju seperti apa sih, karakter gunungnya seperti apa sih, pos-pos mana, jumlah posnya berapa. Harus tau medan lah bang. Betul, pos Bukan ke posnya. jalan-jalan biasa atau wisata Dufan atau apa. Betul. Simpelnya gini lah Kang, simpelnya gini. Ketika kita peserta Open Trip, ketika kita tahu panitianya dari mana, anggota APGI, ya sudah. Udah. Minimal ada asosiasi atau apa. Walaupun misalkan kita nggak tahu dia skillnya jago atau enggak, tapi dengan dia sudah membawa APGI itu sudah Asosiasi udah. ada pertanggungjawaban di situ. Ada license lah. Punya Iya, license ya, punya betul. pertanggungjawaban dia. Alhamdulillah, nganteng. APGI juga. Iya. Saya temannya Abdi. Aku mah apa tidak. Porter. Warga lokal. Warga lokal. Warga Ya, mungkin lokal. untuk para pendaki Nah,
jangan pernah mau jadi pendaki rempakem aja seperti itu. Rempak ke awal rempak ke Itu julukan kita ya. Remaja pecinta camping. remaja bencana camping. Ya kadang-kadang kan mereka ikut open trip yang tidak seharusnya dia dipakai. Yang seharusnya itu sepatu untuk ke mall, Dipakai buat sendal di untuk ke mall, gunung. dipakai buat ke gunung. Intinya jadilah pendaki yang berstandarisasi. Sesuai lah, Sesuai. sesuai peruntukan. Sepatu yang harus dipakai ke gunung yang mana? Jangan sampai naik gunung pakai sandal jepit, yang ada keseleo kita yang gendong. Gitu. Repot, Bos. Itu masih ada loh, sampai hari ini masih ada naik gunung pakai Iya. sandal jepit. Itu kejadiannya itu, yang kita sering temuin itu. Bahwa pernah denger ya, kita sampai pakai materai pendaki yang pakai sendal jepit. Kalau di Gunung Putih terkenal sampai sekarang pakai materai disuruh turun. Kalau nggak suruh sewa. Ya itu, karena sesering-seringnya kita evakuasi itu karena itu. Sleo, Engkel ya. engkel, gara-gara itu sendal jepit. Keril tinggi. dandanan oke, pakai sandal jepit. Aduh, apalagi kan modal utama kayak gitu kan, modal utama. Pasti jawabannya simpel. Gue nyaman pakai ini. Nah, itu dia. Itu yang Gini, bisa. mesti dilurusin kan, mesti dilurusin. Kalau Kang Den bilang tadi semuanya harus standar. Jadi gini, bentuk nyaman itu kan ada dua macam. Ya. Bentuk nyaman kita pada saat di rumah atau pada saat santai tanpa beraktivitas. Bentuk nyaman pada saat kita beraktivitas. Lintas juga. Pada saat kita beraktivitas di luar ruangan ada standarnya. Ya. Nah, harusnya nyamannya bukan dihitung dari kita nyaman sehari-hari. Nah, itu. Tapi pada saat kita beraktivitas ini munculin semua standarnya. Dari semua standar itu mana yang paling nyaman? Nah, itu maksudnya. Itu baru kita pakai. Baru bener. Cuman jangan yang gue nyaman nih kalau jalan pakai Nyaman sandal tapi jepit. kan SOP-nya harus dijaga. Yes. Jadi berarti standarnya mana? Ya. Baru dari semua standar itu kita pilih yang paling nyaman buat kita. Tetap standarnya. Ya. Sebagai calon peserta ya harus kritis sih. kalau Kritis, menurut Bang. betul. Harus kritis. harus kritis tanya makan 3 kali bang makan 3 kali itu jam berapa sih Nah, itu. di pos mana aja kita Sama makan, apa Bang? aja. Menunya apa bang bawel banget nih peserta ya wajar dong Wajar. gua bayar gitu kan lu bayar murah aja bawel oh gitu ternyata bayar murah nggak boleh nanya ya udah mending pindah karena resikonya gitu. Ya nyawa kita dititipin ke dia gitu. Jangan sampai ntar kita kasih tahu makan 3 kali, pagi mie goreng, siang mie rebus, malam mie goreng direbus, mie goreng direbus, Mie semua. mie semua. Jadi di kota udah susah makan mie, di gunung susah juga. Jadi kalau kebanyakan makan mie bego. Bego. Ya dapat tenda bang tendanya tenda apa ya kan Tenda pramuka. Tasnya berapa? Satu tenda dimuat berapa orang? Kita bawa tenda sendiri atau enggak? Tendanya udah berumurnya berapa lama? Nah, Bocor itu. atau enggak? Itu wajar bang, wajar tadi gitu. Wajar. Jangan sampai kita begitu naik dikasih tenda single layer. Hujan gede lah. Bunuh diri itu. Naik gunung itu untuk apa susah-susah gitu. Ya kan? Lu naik gunung mau apa gitu? Gua mau belajar senang-senang. susah gitu. Enggak, beda. Naik gunung kita masih senang-senang. Gitu. Harus senang. Iya, Ya? di Senang. kota udah susah, di gunung udah susah. Betul, Mati betul. aja lu gitu. Iya. Hobi kok Iya. susah-susahin. Nyapain volunteer. Ya maksudnya ini kan jatuhnya udah olahraga nih. Jadi kalau olahraga hobi yang sudah jadi olahraga kan namanya olahraga kan ada SOP ya, ada standar. Betul, betul. Jadi itu lah ikutin gitu. Hmm. Dengan aturan main lah. Bikin aturan mainnya. Selama segala sesuatu sudah standar, kalaupun masih cedera, ya minimal itu sudah meminimalisir Resikonya ya, minimalis resiko. Jadi manajemen tadi bilang termasuk manajemen resikonya juga, manajemen logistiknya juga, perjalanannya juga, pra pendakiannya juga, ya segala macam batas informasi, perlengkapan, riwayat penyakit, terus apa namanya kontak keluarga, segala macam kita harus pegang. Harus pegang. Bahkan kita terakhir mana Bang? Peserta 15 tim kita 10. Nah, itu. Peserta 15 tim kita 10. Kadang ada panitia lebih banyak daripada pesertanya. Nggak mau mikir untung rugi. Betul. Tapi kan Tetap kita kenyamanan maunya ya. untung, tetap kita maunya untung, tapi ya jangan sampai mikirin untung orang jadi susah kan. betul, betul. Tetap kita maunya mereka selamat gitu kan. Poinnya perjalanan kita pulang sehat dan selamat. Nah, itu. Bukan ada puncak. Ya, itu aja. Siap. Ya kan? Buat pesan buat teman-teman yang tadi tolong didengarkan. Tolong didengarkan. Jadi buat peserta yang mau ikut trip, tolong kritis. Tanyakan apa dapatnya, kenapa bayarnya segitu, dapatnya apa aja, makannya apa aja, tendanya seperti apa. Kalian wajib bertanya, kalian berhak bertanya karena kalian membayar. Ya. Dan buat teman-teman yang suka jadi panitia open trip, tolong skill up dulu. Dinaikin dulu skillnya, kuasain medannya, gunanya dikuasain juga lah segala macam informasinya.
Enggak cuman gunungnya, cuman bagaimana cara menangani orang sakit, bagaimana mencegah terjadinya hipotermia. Pada saat terjadi hipotermia jangan dibilang kerasukan. Nah, kebanyakan itu tuh. Iya. Volunteer naik kerasukan sampai atas lapar. Indomie habis Ya, bungkus. pokoknya setidak-tidaknya harus menguasai hal itu semuanya. Barulah teman-teman berani menjual karena tetap nama baik teman-teman yang akan terjual. Yang seperti itu tetap ada bang. Mati satu tumbuh 1000 bang. Dia pada saat bikin open trip murah, turun namanya jelek, dia ganti akun. Iya. Jual murah lagi, tutup ganti akun. Padahal itu aja yang bikin. Mereka juga. Ya teman-teman yang jual murah dan tidak safety sih. Murah yang penting safety nggak apa-apa. Ya kan, yang penting jelas di depan gitu kan. Ya logika aja sih loh. Berbanding inilah. Ada harga ada lupa. Ya teman-teman, ya itu aja obrolan kita sama tim Panci Kaki dan teman-teman dari GTO. Semoga banyak manfaat dan apa ya? Banyak sih bang. Banyak manfaat. Terutama tadi tentang kegiatan volunteer di Gunung Salak. Cukup teman-teman, ada lagi mau sampein? Oke? Cukup. Ya? Kayaknya cukup. Cukup ya? Kalau kurang bisa tambahin lagi. Kayaknya cukup dulu deh. Cukup ya. Kebetulan saya nggak bawa korek api untuk ganjel mata gitu. Kayaknya cukup sekian. Terima kasih. Oke teman-teman, besar lagi sekarang udah mulai musim hujan. Kalau mau naik gunung, tolong dipikirkan 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, karena resikonya Lebih tinggi. jauh lebih tinggi. Iya, saja ya bang ya. Terima kasih. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.